Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf ingin ikut bertanya. Ya, saya maafkan. Tentang bagaimana menurut Ustadz tentang berislam harus masuk secara kafah, Al-Baqarah ayat 208, dan ada hadis tentang Islam akan terpecah belah menjadi 70 golongan, dan 70 golongan akan masuk neraka, hanya satu yang akan masuk surga, yaitu al-jamaah. Dari Abu Hurairah. Ada perkataan Umar yang diiyakan Rasulullah SAW, bukan Islam kalau tidak berjamaah, bukan jamaah kalau tidak punya iman, imam, tidak ada kepemimpinan kalau tidak dengan ketaatan, dan tidak ada ketaatan kalau tidak ada perjanjian. Saya bingung sama ayat dan dua hadis di atas. Dan Islam seperti apa yang diridhai oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan ada pemuda yang mengajak saya untuk berjamaah dan kepemimpinan hukum-hukum Allah dan mempunyai tujuan menegakkan hukum Allah, itu dengan masuknya saya ke tertentu, ada NII, ada DI. Bagaimana menurut Ustadz, mohon bantuannya. Kalimatul haqqi yuradu bihal batil. Kadang-kadang dalilnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Karena itu banyak anjuran dari ulama, kalaupun hafal Quran, bahkan hafal hadis, bahkan ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis, kalau tak paham dengan itu, jangan berfatwa. Saya ulang ya, ini penegasan dari para ulama kita, salafus soleh, orang-orang terdahulu. Kalaupun Anda hafal Quran, tapi tak paham dengan makna Qurannya, jangan berfatwa. Jangan memberikan hukum. Nah sekarang ini kalau orang bicara agama, semua kayak paham semua. Padahal kaidah ilmu mengatakan, ilmu itu disampaikan sesuai spesialisasi. Arsitek, bicara tentang arsitek. Bahkan di kedokteran pun, dokter mata nggak boleh bicara tentang telinga, bisa mau praktek. Dokter telinga ngobati jantung, mustahil, karena di jantung nggak ada telinganya. Ya. Hati-hati, dokter kulit pengen ngobati misalnya masalah mata, masalah jantung, mustahil. Semua ada jurusannya, makanya semua nggak coba-coba. Makanya saya agak bingung kadang-kadang orang sekarang, jurusan agama, bicara agama yang lebih kompleks, semua jadi pada paham. Arsitek bicara masalah hukum fikih. Sahrur itu arsitek. Teknik sipil, ya bangun pondasi, bangun bangunan tuh, tiba-tiba bicara masalah hukum. Makanya ketika berfatwa error, ya konslet semua. Apa yang difatwakan oleh dia? Di antara fatwanya, boleh berhubungan seksual di luar nikah, itu sah. Yang paling aneh diikutin, dibikin disertasi. Itu lebih aneh, dan yang ngikutin itu jurusan agama, itu kan aneh. Jurusan agama referensi arsitek. Nah itu kan sesuatu yang harus diperbaiki. Nah ini sekarang banyak orang, mohon maaf, ya baru belajar Quran sedikit memberikan fatwa. Ya baru menghafal hadis 1-2 sudah punya fatwa. Dan faktanya juga ekstrim kadang-kadang. Bahkan saking ekstrimnya, ustadznya disalahin juga. Ustadz, bid'ah tuh. Wah, Masya Allah. Kita belajar agama puluhan tahun, kita yang bid'ah, dia enggak. Ini kadang-kadang ada persoalan yang serius di sini. Karena itu dalam persoalan ini, mari kita dudukkan dengan baik. Ayat Quran satu dengan yang lainnya terkait berkelindan. Kaidah tafsirnya terangkai dalam 3 bagian utama. Tadi Anda bicara Quran surah kedua ayat 208, paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Kan? Baik, mari kita lihat. Ini kaidah tafsir saya ajarkan sebentar ya. Ini yang paling simpel sekali. Ada yang disebut dengan 2S, 1L. 2S ini satu siyak. Yang kedua sibak. Yang ketiga lihak, L. Lihak. Siyak, sibak, lihak. Siyak itu adalah teks ayat yang sedang kita pahami. Berbicara apa teks itu? Bagaimana konteksnya? Contoh, yang kita kaji Quran surah kedua ayat 208. Nih. Maka terkait dengan kajian siyak saja, ini nggak main-main. Kaji dulu, pertama ada nggak asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Kalau di Quran asbabun nuzul, kalau di hadis asbabul wurud. Yang kedua, bagaimana ayat itu diungkapkan, kajian bahasanya, fiqhullah. Karena kalimatnya bisa lain-lain, apalagi kalimat Al-Quran, detil, diksinya luar biasa. Misal, ya ayyuhalladzina amanu, kenapa menggunakan ya ayyuhalladzina amanu? Pakai ya di situ, disebutkan 361 kali. Pakai ayyuha disebutkan 150 kali. Pakai alladzina disebutkan 1080 kali. Ya ayyuhalladzina amanu disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Kenapa tidak menggunakan mu'minun? Ya ayyuhal mu'minun. Kenapa di surah Al-Mu'minun pakai Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun. Tapi di sini ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa menggunakan kalimat itu? Apa dasarnya? Nih. Kemudian setelah itu, ya, udkhulu fis silmi kafah. Kenapa menggunakan silmi? Tidak menggunakan Islam. Kenapa ketika Allah menyampaikan din, kalimatnya Islam? Inna dina indallahil Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Kenapa menyebutkan salam? Quran surah 19 ayat ke-15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam. Di sini silmi.
Apa bedanya antara Islam, salam dengan silmi? Kenapa di sini menggunakan kata silmi bukan Islam? Padahal kalau kita ingin katakan terjemahan, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Harusnya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fil Islam. Kenapa di sini fi silmi? Itu saja sudah dalam. Ya, kajiannya bukan nahu lagi, kajiannya itu balaghah. Cabang yang pertama. Apa cabang yang pertama itu? Ma'ani. Ada 3 cabang. Ma'ani, bayan, badiah. Setelah itu fi silmi kafah. Apa yang dimaksud kata kafah? Kenapa tidak menggunakan jamaah? Kenapa tidak menggunakan kullu? Kenapa menggunakan kata kafah di situ? Nah, ini penting untuk kita kaji. Saya turunkan siak misalnya. Yuk, dari sini kalau sudah paham, lihat kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Urut ke belakang. Diurut ke belakang namanya sibak. Unzur as-sibak dari kata sabik yang sebelumnya. Apakah ada kaitan antara 208 dengan 207, 206, 205 sampai Al-Fatihah ayat yang pertama? Ada nggak kaitan ini dengan ayat sebelumnya? Dicari dulu ke belakang. Makanya nggak mudah menafsirkan Quran itu. Jadi kalau baru hafal 1 ayat, jangan memberikan fatwa. Karena boleh jadi ayat ini akan ada kaitan dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat selanjutnya disebut dengan lihaq namanya. Dari ayat 208 ada nggak kaitan dengan ayat 209-nya? 210-nya? Ya? Sampai dengan kemudian An-Nas ayat terakhirnya. Kadang-kadang ada ayat kaitan dengan ayat setelahnya, ayat sebelumnya tapi hukumnya berlaku umum. Ada ayat yang hukumnya harus dilihat sebelum dengan setelahnya. Contoh, doa haji. Doanya itu saat haji, tapi doa itu bisa dipakai dalam kehidupan kita secara umum. Ya, antum hafal doanya. Apa doa yang paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu kan doa haji. Doa haji dalam tawaf atau saat umrah. Anda bacakan dari mulai rukun Yamani ke Hajar Aswad. Atau Anda bacakan saat mabit. Atau bahkan sebelum ke Muna. Anda bacakan itu. Itu di Al-Baqarah ayat ke-201. Itu rangkaian ayat haji dari 196 sampai dengan 203, 196, 197, 198 sampai ke 203. Doa tadi itu di ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hukumnya apa? Hukum doa itu dibaca dalam hukum haji. Tapi karena doa itu maknanya umum, boleh dibacakan di setiap keadaan-keadaan. Habis sholat baca itu, boleh. Dalam kerjaan baca itu, boleh. Habis taklim baca itu, boleh. Makanya banyak para ulama, bahkan orang-orang biasa membacakan doa itu di setiap kesempatan. Nah sekarang, bagaimana menafsirkan ayat yang ini? Apakah terkait dengan ayat sebelumnya, ayat setelahnya, termasuk dari konteksnya itu sendiri? Sekarang perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Pelan-pelan. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, berarti panggilan ini mencakup kepada semua kalangan yang telah beriman. Dan tidak menilai apakah imannya kuat, imannya biasa-biasa, atau imannya lemah. Yang penting masih punya iman. Apakah dia laki-laki, perempuan, besar kecil, gak dilihat. Karena itu menggunakan kalimat alladzina. Di semua masuk dalam kategori ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhulu fis silmi. Masuklah ke dalam silmun. Masuk di sini, maksudnya kerjakan, tunaikan. Lakukan. Silmi, tuntunan dalam berislam. Di Islam itu bingkainya. Frame-nya, tempatnya. Agamanya, bingkainya. Tuntunannya disebut silmi. Hasilnya disebut salam. Makanya surga disebut dengan Darussalam. Hasil dari perjuangan kita saat ibadah di dunia ini. Silmi, itu nilainya, aktivitasnya, pekerjaannya, rutinitasnya. Yang disebut dengan ibadah itu. Islam bingkainya, silmi tuntunannya. Jadi, ketika Anda sudah masuk Islam, kata Allah, Anda mesti komitmen. Semua tuntunan dalam Islam yang ditujukan kepada kita, ayo kerjakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya cuma dalam Islam. Demi Allah saya katakan kalimat ini. Silahkan cari di tempat kepercayaan lain manapun. Cuma di dalam Islam yang punya tuntunan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan ini menunjukkan agama ini hak, benar. Agama ini bukan buatan manusia. Karena kalau buatan manusia, pasti tuntunannya terbatas. Silahkan Anda lihat buku-buku manusia. Terbatas sekali. Yang ahli fisika, ngarang fisika aja. Yang biologi, ngarang biologi aja. Ahli pakar kesehatan, kesehatan aja. Di mana ada tuntunan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan semua lengkap. Dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Bahkan urusan ke toilet pun ada tuntunannya. Masuk dengan keluar, diatur. Masuknya kaki apa, keluar kaki apa, di toilet ngapain, dijelaskan. Bahkan makhluk yang gak kita lihat pun dijelaskan. Ada makhluk apa di situ. Di masjid juga sama, dijelaskan. Mau kerja ke pasar dijelas semua lengkap cuma dalam Islam.
Dan dahsyatnya, kata Allah, kalau Anda sudah masuk Islam, maka Anda harus komitmen, lihat tuntunan itu. Ketika Anda kerjakan tuntunan itu, ketika Anda masuk Islam, maka ada komitmen yang harus dibangun, Anda siap mengerjakan semua tuntunan itu. Dan semua tuntunan itu. Dan dahsyat ini yang paling hebat. Kata Allah, saya buat semua tuntunan itu bukan untuk membuat hidupmu berat, tapi untuk membahagiakan kehidupanmu saat di dunia sampai ke akhirat. Jadi rupanya, saat kita hadir di dunia ini, Allah berkeinginan hidup kita mudah. Tenang, bahagia. Allah nggak ingin kita susah. Coba lihat, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Bahkan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Allah katakan, Qulna bitu minha jami'a. Adam, Hawa, turun sekarang ke bumi. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Tapi jangan khawatir, saat kamu turun ke bumi, aku akan berikan petunjuk kehidupan. Namanya hudan. Faman tabi'a hudaya, maka kalau engkau ikuti, keturunan mau ikuti hudan saya itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku akan jamin semua level kehidupan yang engkau akan alami saat di bumi itu tidak akan pernah engkau alami kegelisahan dan engkau tidak akan sedih. Tidak gelisah artinya tenang. Tidak sedih artinya senang. Jadi Allah tuh menginginkan kita hidup di dunia itu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Di kantor senang. Ya, maaf di rumah senang, di sekolah senang dan tenang. Hidupnya nyaman, enak, itu yang Allah inginkan. Bahkan ditegaskan lagi, aturan itu saya buat kata Allah di Quran surah kedua ayat 185 di ujung ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aku inginkan hidupmu mudah, aku tidak ingin kau susah. Caranya bagaimana? Ikuti aturanku kata Allah, disebut hudan. Makanya ketika semua nabi itu diutus oleh Allah untuk menerangkan hudan. Di setiap masa bentuknya bisa beda-beda. Contoh, zaman Nabi Musa itu Taurat. Taurat itu hudan, diajarkan oleh Nabi Musa kepada umatnya supaya hidup umatnya itu mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan kitabnya Musa, Taurat itu disebut hudan. Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami berikan kepada Musa itu kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Hudan. Dan kami jadikan di dalam Taurat itu hudan, petunjuk hidup. Kalau Bani Israel ikut petunjuk itu, hidupnya enak, mudah, tenang, nyaman. Dan tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan. Zaman Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Tidak terbatas sampai dengan sekarang. Al-Quran itu saat diturunkan disebut hudan oleh Allah. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan, petunjuk kehidupan untuk semua manusia. Dinnas. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Semua isi Al-Quran itu petunjuk hidup. Makanya di Quran itu Pak, Ibu, mohon maaf, izin sebesar-besarnya. Dalam Al-Quran ada semua solusi hidup kita. Saya pernah bacakan cepat dulu. Dari bahkan sejak dalam kandungan, baru dilahirkan, petunjuk memberi ASI, petunjuk merawat anak dari balita sampai dengan dewasa, tantangan saat masa-masa kemudian muncul pubertas, rasa keinginan, rasa ingin mengenal, rasa ingin jatuh cinta, rasa ingin memiliki, tuntunan berumah tangga. Sebelum menikah sudah ada tuntunannya. Kalau jadi suami, ini nanti kewajibannya, ini haknya. Kalau jadi istri, ini kewajiban, ini haknya. Bahkan Masya Allah, nanti akan ada begini masalah di rumah tangga. Dijelaskan oleh Al-Quran. Ada masalah miskomunikasi, ada masalah kemudian salah paham, ada masalah dengan bapak mertua, ada masalah dengan ibu mertua. Kalau masalah begini, begini solusinya. Kalau sampai masalahnya keras, demikian rupa, nggak selesai, begini solusinya. Ada semua. Kalau pelaku rumah tangga belajar persoalan ini sebelum dia berumah tangga, niscaya rumah tangganya indah, tidak ada yang susah. Enak aja. Seorang ulama pernah kemudian dicela oleh sahabatnya. Seorang ulama, karena istrinya marah-marah terus. Wah, luar biasa. Dan memang menuntut terus. Nuntut pengen ini, pengen ini, pengen ini. Dan sengaja membuat susah. Aku pengen mangga hari ini, dikasih mangga. Udah dibelikan mangga, nggak pengen, aku pengen jeruk. Masya Allah. Tiba-tiba temannya berkata, Syekh, kenapa Anda mempertahankan perempuan? Dia kan ganggu Anda susah, ibadah susah dan sebagainya. Ya sudahlah, cari yang lain kan banyak. Apa jawaban ulama ini? Karena beliau paham masalahnya. Beliau tahu solusinya. Kamu ini bagaimana? Allah kirimkan surga ke rumahku. Engkau meminta aku untuk keluar darinya. Maksudnya apa? Bukankah Allah berkata, Innallaha ma'as sabirin? Allah bersama orang sabar. Bukankah kalimat pertama ahli surga itu disambut oleh malaikat dengan kalimat sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda sabar saat di dunia. Dan Allah kirimkan kepadaku saat ini hal yang membuat aku sabar. Bukankah dengan perlakuan istriku itu aku bisa bersabar? Bukankah dengan sabar itu semakin dekat dengan Allah? Bukankah semakin dekat dengan Allah semakin mudah ke surga? Allah sudah kirimkan jawaban dari doaku. Aku minta surga, Allah kirimkan istriku. Kenapa engkau minta aku keluar darinya? Tuh.
Jadi kalau semua rumah tangga bisa melihat seperti itu enak. Masya Allah. Istri punya suami biasa-biasa, istri cantik luar biasa. Ada kasus yang begitu. Begitu istri dandan lihat suami, suami lihat, aduh Masya Allah bengong. Mata tak berkedip, wajah tak berpaling. Istri bingung, sayang kamu kenapa? Madzabik. Kata suaminya, aku bersyukur ya Allah dianugerahi istri cantik engkau. Kata istrinya apa? Ya kita berdua ke surga sayang, kita berdua ke surga. Kata suaminya, kok bisa? Engkau bersyukur dapat anugerah aku bersabar dapat anugerah engkau. Ya. Dan keduanya tertawa, marah enggak walaupun nyelekit gitu. Ini biasa aja gitu, nikmat. Nah, tuntunan ada semua. Semuanya ada. Dan penjelasannya dijelaskan lewat hadis. Jadi nggak ada di Al-Quran itu, nggak ada di Al-Quran semua tuntunan yang membuat kita susah. Ada semua tuntunannya dan detailnya ada dalam hadis Nabi, dijelaskan lengkap oleh para ulama. Nah, semua tuntunan ini oleh Allah dibatasi dengan kalimat yang sangat singkat tapi padat. Kafah. Cuman sayang, terjemahannya itu seenaknya saja. Kafah itu dari kata kufu. Kufu itu hal yang mampu dilakukan. Kafah itu menyeluruh, tapi yang kamu mampu kerjakan sebatas maksimal kemampuan kamu. Mampunya di mana? Nih ada tuntunan sholat, banyak nih. Dari yang fardu sampai yang sunnah. Sunnahnya beragam. Ada tahajud, ada syuruk, ada duha, ada rawatib, ada mutlak. Silahkan selama hidup, maksimalkan. Semua ini ada, tunaikan menyeluruh. Semampu kamu, silahkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Di pemahamannya, bukan semua sesuatu yang sunnah harus dikerjakan semua. Tidak. Bukan begitu cara memahaminya. Kamu mampunya berapa dari itu silahkan. Tahajud pun silahkan. Banyak rakaatnya. Hadis Muslim. Nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Salatul laili masna masna. Wa idha khasya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahida. Salat malam itu 2. Banyak silahkan terus sebanyak-banyaknya. Kalau menjelang subuh, khawatir subuh akan tiba, segera tutup 1 rakaat. Gak ada batas. Cuman dari semua batas itu, berapa yang kamu mampu? Ada yang mampu 11 dengan witir. Ada yang mampu 23, ada yang sampai 40, ada yang 39, ada yang 37 dan sebagainya. Silahkan semampunya Anda. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ada yang mampu kemudian dengan harta, baru zakat silahkan. Mampu ke infak silahkan, mampu ke haji silahkan. Silahkan diikuti semua itu sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada. Jadi kafah itu bukan memaksakan semua harus kita dapatkan. Kalau nggak gitu nggak sempurna. Bukan begitu cara memahaminya, Bung. Ya, itu seperti itu. Sekarang kan musim bung, ya, bung, ya. Panjangnya apa? Bungkusan. Gitu. Jadi teman-teman itu cara memahaminya tidak harus ini kalau nggak begini tidak kafah nih, nggak sempurna nih. Kalau nggak apalagi kalau bahasanya sudah begini, kalau nggak ikut kami nggak kafah. Itu paling berbahaya. Kalau nggak ikut saya nggak kafah. Kalau nggak sesuai dengan aliran kami nggak kafah. Itu artinya fanatis. Itu hal pertama yang menunjukkan tidak kafah. Itu hal pertama yang menunjukkan tidak kafah. Jadi kalimat kafah itu artinya ada semua tuntunan dalam Islam ditunaikan sesuai dengan kemampuan. Bagaimana cara menunaikan kemampuan itu dilihat dari petunjuk dalil di hadis Nabi yang disampaikan oleh para ulama. Jadi panutan kita di ulama. Para ulama menyampaikan pilihan-pilihan. Nah, semua yang bersumber dari Nabi ini, bersumber dari firman Allah ini disebut manhaj namanya. Manhaj. Masih ingat di awal pertemuan kita, manhaj. Nih. Manhaj, ada ibadah. Tuntunan ibadahnya contohnya sholat. Diajarkan dari takbir sampai dengan salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Manhajnya sama, sholat. Nah, dari sholat ini diukur oleh Allah. Allah paling tahu tentang kita karena Allah yang menciptakan kita. Nih hambaku ini pasti punya perbedaan-perbedaan. Gak semua orang bisa menunaikan dengan cara yang sama. Ada yang bacaannya itu lidahnya beda. Ada yang bisa A, ada yang sulit A. Orang Arab aja ada yang nggak bisa A, Pak. Saya sering pernah sampaikan. Dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan bisa. Di ketika kita bilang A, dia E. A, E, A, E, A, A, E, E. Pokoknya susah lah. Gitu ya. Tuh wilayah-wilayah Syam, Palestina, kan, Syria, ke Irak sana, Mosul, ada sebagian Afrika. Dari sejak zaman Nabi dulu, itu mereka punya imalah. E aja. Ya, jadi kalau kita bacakan wadduha itu lisannya susah. Wadduhe. Maka turunlah riwayat dengan menggunakan e. Ada imalah namanya. Wadduhe wallaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Antum ketawa. Tapi kalau saya bacakan pakai a di sana, saya pernah bacakan tuh. Wadduha wallaili idza saja. Apa respon mereka?
Itu. Ketawa juga. Itu. Karena bagi dia itu yang biasanya kebiasaannya kaifa haluk, kaifa halik. Madrasah, madrasah. Ana, ani, anta, ente. Ya, Betawi mungkin ke sana belajarnya gitu kan. Ya. Tapi itu sah. Karena secara antropologis, tempat-tempat tinggal kita itu akan memengaruhi cara kita untuk berkomunikasi. Jangan jauh-jauh ke Arab lah, di kita juga sama, variasinya ada kan. Banyak variasinya. Saudara kita yang di Medan, nya lebih dekat kan. Nah, mau kemana? Mau ke mana? Ya kan? Ini sepeda. Besok aku akan ke Cicahem. Lain-lain. Bendanya kan sama. Sepeda, bendanya nggak berubah. Ya, ada yang pakai sin, ada yang pakai sad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Ihdinas siratal mustaqim, sad. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sad, pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Itu di Arab tuh variasinya. Makanya ketika diturunkan, turun kemudian ada 7 riwayat qiraat sab'ah, ada yang pakai a, ada yang pakai ada yang pakai sin, yang pakai sad. Mana yang paling mudah? Itu baru bacaan. Ada yang gerakan. Gerakan itu ada. Mohon maaf teman-teman sekalian, begitu akan turun, sering saya contohkan ini. Turun dari i'tidal ke sujud. Ya kan? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Turun mau sujud. Saat akan turun ke sujud itu, ada yang menggunakan telapak tangan nempel, ada yang menggunakan lutut turun. Ada dua-duanya. Kenapa turun dua tuntunan ini? Dua-duanya ada tuntunannya. Dan uniknya di kitab hadis yang sama. Yang pakai lutut itu di Abu Daud, nomor hadis 838, yang meriwayatkan sahabat Nabi namanya Wa'il bin Hujur, Wa'il. Yang pakai telapak tangan, nomor hadis 840, paling kiri sebelah atas sampai 841, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar dari Nabi juga. Dua-duanya ada, pakai lutut ada, pakai telapak tangan ada. Nah, saat kita akan tunaikan sholat itu, kenapa ada alternatif-alternatif itu? Supaya memudahkan, karena boleh jadi ada yang bisa dengan telapak tangan saat turun, ada yang mungkin dengan lutut saat turun. Cuman itu kemungkinannya. Ya, cuma itu. Anda biasa pakai lutut misalnya, tiba-tiba lutut bermasalah. Apa karena cedera? Apa seperti Nabi? Ketika Abu Hurairah masuk Islam, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi sudah sepuh. Saat Nabi sudah sepuh ini, saat akan turun, punya penyakit di lututnya. Sehingga kadang-kadang beliau ada pernah duduk, pernah bersandar. Saat akan turun, telapak tangannya duluan turun. Terlihat oleh sahabat Abu Hurairah, disampaikan demikian. Maka ditiru oleh beliau, keluarlah riwayat ini. Wa'il masuk Islam lebih duluan daripada Abu Hurairah. Nabinya masih, kalau dalam bahasa Jepang itu masih jag-jag, ya, masih kuat, ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan sebagainya. Nah, ketika sholat itu masih kuat, nggak ada masalah. Saat turun, lututnya turun duluan. Makanya dalam hadisnya disebutkan, idza sajadta wa arada ahadakum an yasjuda fala yasjud kama yabrukul ibil. Ibil, kalau kamu mau sujud, jangan kamu sujud seperti duduknya unta. Untanya disebut ibil. Ya, faliyadha rukbataihi qabla yadaihi, dahulukan lututnya sebelum telapak tangan. Tapi hadis yang kedua, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, untanya disebut ba'ir. Nah, ini kalau ahli bahasa Arab dia akan lihat dulu, kenapa yang satu ibil, kenapa yang satu ba'ir. Dan unta itu banyak, ada jamal, ada naqah. Unta Nabi Saleh naqah, naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Ada jamal hatta yaljal jamalu min samil khiyat, ada ba'ir, ada ibil, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Anda mesti mengerti ini. Kalau ibil itu unta umum. Mau jantan, mau betina umum. Ya, dan sifatnya biasa, belum ada beban. Jalan. Kalau jamal itu unta jantan. Aduh, nama saya Jamal Ustaz. Kumaha? Bukan. Ya, itu pakai alif, jamalun. Nah, jamal. Ya jamalu, ya jamalu. Ya, jamal artinya adalah sifat keindahan. Sifat keindahan. Kalau sifat indah ini ditarik ke laki-laki menjadi jamil. Jamil, ganteng, jamil. Ya, Saiful ganteng, Saiful. Nah, kan? Kalau ke perempuan, kenapa? Hah? Kalau ke perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, jamilah, kan? Ya, Mulan cantik, indah, Mulan. Nah, itu ya misalnya. Nah, itu contoh. Jadi ini gambarannya. Tapi kalau alifnya dihilangin satu, jamalun, unta jantan. Itu. Anda mau umroh, nama Anda Jamal. Lihat di visa, pakai alif apa enggak? Ya. Hati-hati. Begitu tanpa alif, Anda akan bingung petugas di Saudi itu ya.
Nakah, unta betina. Jadi untanya Nabi Saleh unta betina. Makanya air susunya diambil waktu itu. Nakatallahi wa suqyaha. Ibil tanpa beban, ba'ir unta yang ada beban. Dan unta itu punya 2 kaki, punya 2 tangan. Tuh. Awas hati-hati. Saya dulu kajian tafsir itu, murid-murid kami di Tripoli, saya kumpulin. Ya, kajian tafsir prakteknya kebun binatang. Ya, teliti semua hewan-hewan dalam Al-Quran, keluarkan semua, bikin kelompok. Dia ada kelompok unta, kelompok monyet, dia kelompok lagi gajah. Jadi itu meneliti, tanya pada pawangnya semua, dan lihat kebiasaannya. Nanti disimpulkan kenapa Yahudi dikutuk menjadi monyet. Bukan menjadi tikus misalnya. Kebiasaannya ada di situ, itu indah sekali. Ada kelompok unta, memang paling nggak enak ketika dipanggil. Kelompok unta datang, monyet. Gajah gitu kan. Terus presentasi, tapi indah hasilnya. Nah, ba'ir itu unta yang punya beban. Ternyata unta kalau nggak punya beban itu, dia turun tuh tangan pertama duluan dia lipat gini. Jangan sama kayak unta, lutut dahulukan. Itu maksudnya. Tapi kalau dia sedang punya beban, ada beban, yang didahulukan lututnya. Makanya dahulukan telapak tangannya. Itu namanya majas dalam bahasa Arab. Bukan untanya. Majas kiasan. Maksudnya, banyak orang yang ketika dia hidup itu, boleh jadi kemudian ada beban dalam hidupnya. Apakah karena beban usia sepuh? Ketika sudah beban usia sepuh, biasanya penyakit awal muncul di apanya? Lututnya. Kalau lutut sulit dalam kondisi demikian, maka gunakan telapak tangannya. Tapi jangan dilihat tuanya. Karena mungkin profesi Anda menyebabkan lutut Anda cedera. Olahragawan, main bulu tangkis misalnya, tiba-tiba lutut cedera. Pemain bola, lutut cedera. Ya, ketika Anda cedera, misalnya biasa lutut, gunakan telapak tangan. Dan jangan disimpulkan tua. Begitu teman Anda turun, telapak tangan duluan, sepuh. Bukan itu prinsipnya. Jelas ya? Nah, jadi ini tuh keanekaragaman. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Jelas sampai sini? Ah, yang salah itu pakai kepala duluan. Belum apa-apa udah ribut. Rame. Nah, sekarang Anda pengen pilih. Apa yang Anda pilih? Yang Anda pilih itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita, kenyamanan kita. Orang Arab menyebut dengan kalimat begini. Ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang cenderung ia ambil untuk memudahkan dia. Di Arab pun ada singkatan, kepanjangan. Makallah. Madhaba ilaihi, kepanjangan. Ma dhahaba ilaihi disingkat dengan madhab. Madhab. Seperti Allahu Akbar disingkat takbir. Ya kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin disingkat tahmid. Hamdalah. Ya, kemudian la ilaha illallah misalnya disingkat tahlil. La haula wala quwata illa billah disingkat hauqala. Ma dhahaba ilaihi disingkat dengan madhab. Jadi ada manhaj, ada madhab. Makanya madhab itu sifatnya pilihan. Yang bismillahnya disirkan, silahkan kalau nyaman. Yang dikeraskan, ada dalilnya. Ya, kemudian yang kunut misalnya, ada dalilnya. Yang tak kunut, ada dalilnya. Yang pakai telapak tangan tadi, dalilnya apa? Yang pakai lutut tadi, dalilnya apa? Nah, walaupun madhabnya berbeda, manhajnya sama. Karena semua berasal dari tuntunan Nabi. Makanya saya sering kencang mengingatkan, hati-hati kalau bilang manhaj itu. Oh, dia mah beda manhaj. Hah? Kalau beda manhaj, sholatnya beda. Apalagi kalau masuk akidah, berarti akidahnya beda. Kalau sudah punya pemahaman begitu, berarti Anda menyimpulkan hanya Anda benar, yang lain salah semua. Itu yang paling bahaya. Ini berarti Anda belum paham. Berarti Anda belum paham. Kalau orang belum paham, belajar. Ini sudah nggak paham, memvonis orang, itu yang paling bahaya. Ya, jadi hati-hati. Kalau belajar itu mesti hati-hati. Ya, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Belajar dengan benar, karena nanti salah menyimpulkan akan keliru mengamalkan. Jelas sampai sini? Baik, ini kalimat-kalimat yang penting untuk dipahami. Nah, lebih dahsyat lagi seperti ini. Menyimpulkan hadis sesuai dengan selera. Betul apa yang katakan Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, bahwa kelak umatku akan terbagi ke dalam 73 golongan. 72 golongan masuk ke neraka, yang satu masuk ke dalam surga. Siapa yang masuk ini? Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnahku, dan kemudian berpegang teguh dengan jamaah. Maksud jamaah Quran dengan sunnah ini ada penafsiran, ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ada banyak hadis yang menafsirkan itu, jangan ditarik kepada kesimpulan sendiri karena kepentingan-kepentingan tertentu. Misal, antara memastikan Al-Quran dengan sunnah. Bagaimana memastikan Al-Quran dengan sunnah? Apa Anda akan langsung merujuk kepada Quran? Dari mana taunya? Apa Anda langsung baca hadis? Dari mana pahamnya? Ditafsirkan lagi lah hadis Nabi. Contoh hadisnya. Ambil kita hadis riwayat Ibnu Majah misalnya. Nomor hadis 233. Di ujung hadisnya. Ini sering dipisah jadi 3 bagian. Kalau saya bacakan dari Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadu ajnihata ridan li talibil ilmi wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil bihar wa innal ulamaa
warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma fahaddu bihadin wafir. Kata Nabi, sungguh pewaris Nabi itu para ulama. Awas. Para ulama. Nabinya sudah nggak ada sekarang. Anda mau kembali ke sunnah, bagaimana caranya? Kembali ke hadis, bagaimana caranya? Apa mau langsung ke Nabi, talakinya? Di mana? Di mimpi. Belum tentu ketemu juga. Maka jalurnya lewat ulama. Mesti ada belajar. Ulama mewariskan kitab-kitab. Yang kita pelajari sekarang nyambung tuh. Ulama, nyambung. Sampai nyambung ke 4 ulama yang paling populer. Bintangnya itu. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua punya karya. Jadi karya-karya sekarang itu hampir semuanya merujuk kepada 4 imam tadi. Ada yang lain, cuman 4 ini istimewa. Karena selain hafal, rajin menulis. Itu mengumpulkan semua referensi dari ulama sebelumnya. Mereka salaf semua tuh. Karena lahirnya di awal abad kedua semua. Abad kedua, tahun 200 Hijrah. Ya, Imam Abu Hanifah 150 Hijrah wafatnya. Imam Malik tahun 93 Hijrah. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah. Itu ukuran mereka menghimpun ulama-ulama sebelumnya. Dari Nabi ke sahabat ke tabi'in dihimpun oleh mereka sampai ke kita. Di jalur belajar kita itu pasti akan lewat mereka. Ini mesti paham kalimat ini. Jadi kalau ada pendapat mazhab Asy-Syafi'i, bukan kelompok Imam Asy-Syafi'i, maksudnya belajar dari Nabi melalui jalur Imam Asy-Syafi'i, melalui jalur Imam Ahmad, melalui jalur Imam Abu Hanifah, melalui jalur Imam Malik, dan seterusnya sampai ke kita. Jadi kalimat-kalimat itu ketika masuk kepada kita, belajar Al-Quran, belajar hadis menurut pemahaman ulama-ulama. Nah, bagaimana menetapkan ulama yang benar dengan ulama yang tidak benar? Ada lagi gambaran. Buka hadis Muslim, jilid yang pertama, halaman 119, paling kiri sebelah atas. Ya, kitabnya terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongker. Ya, lihat kalimatnya. Disebutkan oleh Imam Malik langsung. Babul isnad minaddin. Bab belajar ilmu dengan sanad yang tersambung. Sampai dengan ke Nabi SAW, itu bagian penting dalam agama. Artinya kalau belajar ilmunya salah, maka besar kemungkinan mengamalkannya pun akan keliru. Jelas ya? Maka cari runtutan ilmu ini yang benar. Cari. Makanya semua ulama-ulama kita, kalau Anda buka kitab-kitab mereka, itu begitu mereka akan mulai menampilkan ilmunya, itu akan disebutkan sanadnya. Ya, saya belajar dari sipulan, ada sanadnya, ada ijazahnya, ada macam-macam dan sebelumnya dan seterusnya. Seterusnya. Sampai kita ketahui bahwa ilmu dia benar, bersumber langsung pada jalur-jalur yang benar. Nah, kalau sudah dipahami seperti ini, maka lihat penafsiran mereka. Bagaimana menafsirkan Al-Quran, bagaimana menafsirkan hadis, kemudian bagaimana menafsirkan jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah di sini? Ada 2 hal. Pertama, ma ajma' alaihil ulama. Apa yang disepakati oleh ijma' para ulama. Ulama ijma' semua. Dan karena ijma', masyarakat pun menganggap itu sudah pasti nyata, benar. Makanya masuk hukum. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Apa yang diijma'kan oleh ulama, bukan perorangan. Sekarang Anda katakan misalnya, ikut kelompok saya supaya selamat. Ulama ijma' nggak sebuka dunia bahwa kelompok Anda itu yang paling selamat. Jangan-jangan cuma Anda aja. Nih kasus lagi misalnya, semua ulama ijma' bahwa berhubungan seksual di luar nikah itu adalah haram. Dosa hukumnya, ijma'. Karena ijma' itulah masyarakat menyadari. Bahkan fitrahnya menolak untuk hubungan seksual di luar nikah. So mengatakan gak mungkin, gak bisa. Sudah selesai, ijma' itu yang disebut dengan jamaah. Ulamanya ijma', masyarakat memahami. Dan semua aktivitas masyarakat sepakat dengan itu semua. Makanya ketika ada seorang bikin pemikiran misalnya, boleh hubungan seks di luar nikah. Maka itu tidak akan selamat. Itu yang kita tinggalkan. Yang dimaksud ikut jamaah, ikut kepada pemahaman para ulama ijma'nya, ikut pada pengamalan umumnya masyarakat. Jelas sampai sini? Nah, ada lagi ukuran yang kedua. Kalau masyarakat umumnya mengerjakan dan itu benar, itu yang diikuti. Tapi kalau banyak orang mengerjakan salah pun tidak harus kita ikuti. Karena boleh jadi di tempat itu belum ada bimbingan yang benar untuk kemudian mengikuti ajarannya dengan baik. Di ukurannya juga bukan banyak kerumunan orang. Kalau kerumunan orang belum mendapatkan pemahaman yang benar, tidak harus diikuti. Jelas sampai sini? Ya, misal. Ada satu kegiatan-kegiatan dianggap sebagai ibadah misalnya. Tradisi dianggap sebagai ibadah. Ya, ini beberapa di tempat-tempat tertentu banyak di masyarakat. Bahkan ada satu tempat tertentu yang mengelilingi tempat di Indonesia, salah satunya, berputar-putar 7 kali di situ dianggap sebagai tawaf. Sama dengan hukumnya tawaf di Ka'bah, sama dengan hukumnya seperti haji. Nah, ini kan menyimpang, keliru. Ketika menyimpang, tinggalkan. Ya, Syekh Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu merinci. Ada di buku beliau yang kedua, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Zikir itu benar. Tapi ada ulama yang nggak benar kata beliau dan bukan ulama sebetulnya. Orang yang ngajarin zikir tapi kesimpulannya keliru. Disebut oleh beliau abahyun. Ya, orang-orang ini ngajarin zikir mendekat kepada Allah, tapi kesimpulannya salah. Kalau kita merasa sudah dekat, artinya sudah bebas kita. Bebas. Saking dekatnya kita dengan Allah, la yantabiqu alaihil amru wal nahyu. Sudah nggak berlaku lagi perintah dan larangan. Jadi nggak usah sholat lagi.
Karena sholat itu masih latihan bagi yang belum dekat dengan Allah. Ini kayak saya ini masih berlatihan, latihan. Antum masih latihan. Karena belum dekat dengan Allah. Kalau dekat mah nggak usah sholat lagi. Ini kan cara berpikir yang keliru. Ya Nabi aja orang paling dekat dengan Allah masih sholat. Ente bukan Nabi, nggak sholat. Makanya kalau ada menemukan yang seperti itu, kata Syekh Hasim, misal Anda datang gitu kan, tiba-tiba ketemu dengan Syekh, kelihatannya ahli dzikir, Masya Allah, pakai jubah, selebar Batman, terus mau pakai apa, macam-macam lah pokoknya. Ya datang, tiba-tiba muncul waktu sholat, Allahu Akbar, sholat zuhur. Dia masih sibuk aja, Anda tanya, Pak Kiai, Bapak nggak sholat? Ayah ade, Abah, ya. Abah mah, nih jasadnya di sini, rohnya sedang sholat menuju Allah. Wah udah, kalau yang begitu tinggalkan, dan selesai. Bahkan puncaknya jahlatus sufaha, kata beliau, orang sufi yang paling bodoh, ya ketika mengatakan Tuhan bersemayam dalam dirinya. Ya, tanasuhul arwah, berpindah-pindah roh sampai mengatakan saya Tuhan, itu yang paling bodoh, kata Syekh Hasim. Kalau ada ajaran yang demikian, tinggalkan. Karena kita pun belum sampai ke makom dia, dan dia pun belum tentu benar dalam mengajarkannya. Tinggalkan, sudah jauhi. Kamu siapa? Saya Tuhan. Tuhan sedang apa? Tuhan sedang makan. Itu. Tinggalkan yang seperti itu. Jauhi. Karena itu mesti hati-hati, belajar yang benar, termasuk pemahaman seperti ini. Saya kira perlu dibenarkan lagi, ya. Nah, nanti penting konsultasi, datangkan ustadz yang lain, komunikasi dengan ustadz-ustadz yang itu, dan kita doakan, ajarkan juga dengan ajaran-ajaran yang benar. Gampang kok, sederhana. Kalau ukurannya begini. Kalau ukurannya membenarkan diri sendiri dan orang lain semua salah, itu pasti ada yang keliru. Pasti ada yang keliru karena melanggar prinsip dalam mazhab ini. Dan melanggar kaidah-kaidah dalam fikih. Saya lihat tuh banyak sekarang kaidah fikih yang muncul baru-baru. Muncul kaidah fikih baru yang ulama pun gak kenal dengan itu. Ya, saya belajar seperti itu gak menemukan kaidah-kaidah sekarang. Ya, contoh misalnya, ada kaidah-kaidah sekarang itu, kalau gak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang gak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang gak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus divonis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya? Tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antum yang zakat pakai beras itu bid'ah semua. Nah, tidak, merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ya, jelas ya? Apalagi menafsir ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, itu yang fatal. Ada tauhid, ada akhlak, ada fikih, ada tasawuf. Anda memandang fikih pakai tauhid yang nggak nyambung, nggak akan nyambung. Ya, apa hukumnya? Kemudian misal, apa hukumnya saya pengajian di Monas misalnya? Ya, mau pengajian di Monas tapi dinilai dengan hukum tauhid yang nggak nyambung. Tauhid itu hukumnya hukum akidah. Hukum akidah nggak bisa dipakai menafsirkan fikih. Akidah itu hitam putih, nggak ada abu-abunya. Kalau fikih itu pilihan. Ya, tarihil ahkamul khamsah. Pilihannya pasti satu di antara 5. Bisa halal mubah, bisa tadi ke kiri makruh, kiri lagi kemudian haram, ke kanan sunnah, kemudian langsung menjadi wajib. Ya, bisa sunnah, bisa wajib, tengah-tengahnya mubah. Ke kirinya bisa makruh, bisa haram. Kapan itu menjadi mubah, makruh atau haram? Kapan kemudian naik jadi sunnah? Kapan naik jadi wajib? Tergantung pada kondisi hukum yang menyebabkan itu dihukumi demikian. Disebut dengan ilat namanya. Jadi kalau belum paham ilatnya nggak bisa. Makanya tauhid diajarkan sebelum hijrah. Ya, fikih diajarkan setelah hijrah. Karena ketika hijrah sudah dekat dengan Allah, diajarkanlah fikih. Makanya kalau ada orang yang menghukumi dengan tauhid, belajarnya tauhid, menghukumi masalah fikih, pasti orang itu belum hijrah. Belum hijrah, karena masih belajar di tahap-tahap awal, belum mengerti tentang hukum-hukum fikih. Ya, paham ya? Nah, jadi yang seperti ini menurut saya dijauhi saja, supaya tidak melahirkan nanti fanatisme yang berlebihan dan belajar dengan baik lagi serta tetap mendoakan yang demikian. Tadi tetap dihukumi hukum bergaul yang biasa. Jangan sampai kemudian jadi kasar, tidak. Ya, teman-teman bergaul, saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Walaupun ada yang mencela saya, nggak apa-apa, mungkin belum tahu. Saya aja memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Saya memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Allah dicela. Ya innallaha tsalitsu tsalatsa. Orang kafir mengatakan Allah ada 3, itu kan celaan kepada Allah. Malaikat dicela, Rasul dicela, orang soleh dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan. Ya kan? Sahabat bukan, tabiin bukan. Terus gak mau dicela. Itu mustahil. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun ada yang mencela kita tetap bergaul dengan biasa-biasa. Kalau nggak sepakat, nggak apa-apa. Kan tidak harus sepakat semuanya. Tapi jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita minum teh bersama. Ya, catat tuh.
Terakhir ya. Terakhir. Ya, saya kadang-kadang suka heran ya. Anda itu menegakkan ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Ya belajar Quran tapi melanggar isi Quran kan aneh gitu. Aneh. Kata Quran la ikraha fiddin. Gak boleh paksa orang beragama. Anda maksa. Terus yang paling aneh itu sekarang ada yang memonopoli sifat Allah. Jadi itu ada yang dikejar. Sifat Allah itu selain yu'adzib juga yaghfir. Ya menghukum dan memaafkan. Ini sekarang orang banyak menampilkan sifat Allah untuk hukum aja. Neraka, hukum. Kapan tobatnya? Hah? Mana kasih sayangnya? Tampilkanlah kasih sayang. Rohamanya mana? Makanya kepada umat Islam itu rohama yang dibanyakin. Rohama, ubainam, rohama. Sayang. Terus diajarin bagaimana hukum yang benar. Jelas ya? Baik, Allah Ta'ala alam bisawab.